Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Puhaba. Puhaba. Tau nggak Puhaba Apa itu salam ya Mas dalam bahasa Aceh? Iya benar. Puhaba tuh apa kabar gitu. Oh, tadi udah dikasih tahu soalnya Pak. Tadi udah dikasih tahu dulu. Kita kembali lagi di konten obrolan santai. Kali ini kembali saya diminta untuk nemenin Om Ho lagi. Karena Mas Genta masih di Magelang ya Om ya? Iya, jadi ini kita masih menerapkan work from home. Jadi Mas Genta yang ada di Magelang itu biar berkarya di Magelang gitu. Jadi kami yang ada di Jogja dan sekitarnya, saya kan tinggalnya di Sleman. Jadi ini dekat. Jadi kita masih bisa untuk berkarya di sini. Benar. Jadi ada yang jarak jauh, ada yang jarak dekat. Bener Om. Kita mau ngobrolin lagi, ngelanjutin obrolan yang kemarin ngebahas tentang pagebluk yang ada sekarang ini Om. Tapi Om, bentar aku mau nanya, ini cincin apa sih Om? Banyak yang nanyain Om soalnya. Kamu juga pakai cincin kan? Ini aku dikasih Om. Dikasih siapa itu? Oh ya ini Mas. Ini nggak ada yang nanyain, ini banyak yang nanyain. Oh ini ya, ini tuh sebenarnya tidak ada kaitannya sama saya tunangan atau sudah menikah. Itu karena saya sudah komitmen untuk dalam waktu dekat dan waktu jauh mungkin ya. Tidak pacaran dan tidak nikah dulu. Benar. Karena fokus mau di karir dan pekerjaan. Lagian saya juga sering ditolak Mas. Waduh. Terakhir naksir sama yang Jepang itu juga nggak ada perkembangannya. Itu banyak banget Om yang gosipin, itu mulainya dari mana sih kamu? Itu kan waktu ke Jepang, waktu ke Kyoto, waktu itu pas ngevlog sama Mbak Citra sama Mas Billy waktu itu kan sempat kenalan. Tukar-tukar nomor telepon terus lain kan. Makan bareng. Enggak sempat makan bareng, ketemu sekali waktu itu. Terus waktu di sana dibalesi waktu ke Indonesia enggak. Ya udah saya hapus daripada menemui phonebook kan. Jadi kalian Om Ho juga galau. Ya iseng-iseng berhadiah sih waktu itu diajari sama Mbak Citra juga cara dapat nomor telepon tuh gimana. Waduh. Akhirnya dapat gitu tanda kutip, tapi ya cuma iseng-iseng berhadiah. Aku udah pernah diceritain sih sebenarnya. Ini kan Intan ya Om ya? Ini Intan, jadi sebelum ini saya pakai giok ya. Giok waktu itu kan pecah karena ada serangan metafisika. Ya saya tidak bisa jelaskan serangan itu apa. Lalu ini saya ganti dengan Intan dan ini pakai platinum atau emas putih. Itu dipakai di sini. Jadi kalau mungkin saya kerasukan atau saya kesurupan tanda kutip ya, itu bagian ini nanti kalau ditekan itu cara untuk melepas, untuk menetralisir. Karena setelah saya ikat demikian, maka di sini itu sebenarnya netral. Dan batu intan itu adalah batu terkeras di dunia. Terkeras di dunia. Itu sih jawabannya. Itu jadi buat teman-teman yang ada Om soalnya Om yang nanyain. Oke, kita masuk ke yang seriusnya nih Om. Iya. Lanjut ngebahas ngebahas yang seriusnya. Ini ngebahas masalah pagebluk kemarin. Om kemarin kan sempat nyeritain tuh Om, sedang diadakannya rapat petinggi-petinggi kerajaan gaib Om. Itu apa sih Om sebenarnya yang dirapatkan dan sudah sejauh mana sih Om? Iya, sebenarnya hanya ada beberapa yang boleh disampaikan dalam artian apa yang terjadi saat ini. Kalau kita bilang ini memang jalannya ya, dalam artian kalau kita hitungkan berdasarkan jangka perkiraan waktu bahwasanya di tahun kembar itu pasti terjadi suatu kita sebut bukan bencana tapi seperti kejadian suatu kejadian yang fungsinya untuk melebur. Ya, jadi tahun 2020 itu bertepatan atau juga menjadi satu tahun untuk melebur.
melebur dalam hal apa saja, dalam artian memang sifat manusia. Kemudian boleh dibilang kalau yang rumor berkembang saat ini kan adalah tentang pengurangan populasi manusia di dunia. Iya Om, itu banyak juga yang ngomongin karena populasi manusia di bumi ini kan udah terlalu banyak. Ini kayak ada yang bilang ini sebagai bagian dari imunnya bumi untuk mengurangi populasi yang ada di dunia. Itu gimana sih Om? Iya, sebenarnya ini memang jika itu memang panjang yang akan dijelaskan ya. Tetapi kita mengambil di bumi Nusantara, terutama di tanah Jawa ini, bahwasanya memang seleksi alam ini Mas, karena mendekati tahun 2045 itu memang akan banyak seleksi-seleksi. Seleksi alam itu macam-macam, bisa dalam arti wabah penyakit, bencana alam, kemudian juga sifat-sifat manusianya sendiri, dan akan disaring benar-benaran nanti menuju tahun 2045, pada tahun 2030 sudah akan terlihat. Dimulai dari 2030 nanti udah mulai akan terlihat. Iya. Karena kalau kita sinkronkan, kita lihat dari beberapa fenomena alam yang sudah terjadi, ini juga nanti sebenarnya akan berkaitan dengan prekognisi. Prekognisi. Ya, jadi kebalikan dari selama ini yang saya sampaikan adalah retrokognisi. Jadi kalau prekognisi adalah pre itu memprediksi apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Di sini bukan meramal atau melihat. Karena kalau konteks dalam tanda kutip saya bisa melihat itu berarti nanti takabur Mas, atau mendahului Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena melihat itu berarti benar-benar terjadi ya. Tapi kalau retrokognisi itu melihat atau menemukan atau membaca itu tidak apa-apa. Karena retro itu berkaitan dengan peristiwa yang pernah terjadi di retro. Diulang kembali gitu. Tapi kalau pre itu hanya memprediksi berdasarkan beberapa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya dan yang setengah terjadi saat ini. Kalau kita lihat menuju tahun 2045 memang Nusantara ini akan jaya kembali, akan bangkit kembali. Amin. Jika kita lihat memang beberapa tahun yang lalu itu sudah dimulai dengan munculnya fenomena anak-anak golden child atau crystal child, di mana anak-anak yang memiliki pancaran sinar aura warna emas atau kristal. Di kita ini Om, di Nusantara? Iya, terutama di Nusantara. Orang-orang kemudian menafsirkan dengan anak-anak indigo. Di mana anak-anak yang terlahir di atas tahun 2000 atau generasi milenium. Karena dipersiapkan nanti untuk 2045. Untuk pembahasan ini mungkin akan kita bahas di lain topik ya. Oke, karena butuh pembahasan yang panjang Pak. Ya. Ini satu fenomena pertama yang sudah dipersiapkan untuk 2045. Lalu kita melihat yang kedua, bahwasanya sekarang sudah muncul banyak situs-situs peninggalan leluhur. Mulai terbuka ya Om? Mulai terbuka, mulai didapati kembali. Mulai ditemukan. Ya, salah satunya beberapa situs yang ketemu di sekitaran wilayah candi atau bekas dari kerajaan Majapahit. Iya. Beberapa tahun lalu kan ditemukan yang ada di Jombang contohnya, di sekitaran mana itu Pasuruan, dan di Jogja juga banyak sebenarnya. Di bawah, di dalam tanah di kan? Dalam tanah, iya. Dan ini juga kalau kita lihat beribu-ribu tahun yang lalu itu berkaitan juga dengan peristiwa bencana yang besar. Jadi sebenarnya sejarah itu tidak bisa diulang, tetapi polanya bisa terulang. Iya. Jadi kalau kita lihat wabah seperti ini sebenarnya pernah terjadi. Contohnya di pertengahan tahun 1940 saat Yogyakarta waktu itu dilanda wabah penyakit pes yang dibawa tikus. Yang waktu itu dilakukan juga seperti tolak bala dalam artian ada umbul-umbul dari keraton, yaitu Kiai Tunggul Wulung waktu itu yang diarak untuk menolak bala ini. Sebenarnya ini hari ini pun juga sudah dikeluarkan banyak Mas untuk tolak bala. Yang kita lihat kan salah satunya kemarin, mungkin kalau Sobat Javanika juga mengikuti di Instagram ataupun di berita atau apa, di Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo juga sudah mulai ya, dan di beberapa lain tempat ya, karena kalau disebutkan banyak, sehingga memang ini menjadi pertanda bahwasanya masa dari yang dimaksud oleh Eyang Sri Adi Jayabaya itu sudah mendekati. Dan juga ada yang mengaitkan tentang kemarin erosi Merapi itu yang di awan panas muncul seperti sosok Semar ya, yang Semar, atau ada yang mengaitkan juga dengan Sabdo Palon gitu. Akan nagih janji, karena secara perhitungannya memang 500 tahun itu ya sudah lewat sebenarnya ya.
tahun 1400, tahun 1500 ya sekarang memang zaman untuk ditagihnya. Tetapi ini multitafsir, jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini berbeda dengan beberapa orang yang sudah mentafsirkan. Iya, jadi sebenarnya ini memang saat yang tepat ya untuk kita itu kembali ke jati diri kita, kembali ke siapa kita, dalam artian kita ambil hikmahnya. Bagaimana diri kita sendiri ya Om? Iya, diri kita bagaimana, kemudian kita ambil hikmahnya bahwasanya waktunya untuk kita lebih dekat dengan keluarga contohnya. Ya, salah satunya kan itu kan dari yang kemarin juga sempat kita bahas tentang sayur 7 macam itu kan salah satu kan itu ada filosofinya ya. Salah satunya untuk mendekatkan. Sekarang juga kita ya diminta untuk tetap di rumah aja juga salah satunya kan itu kan. Hal positif yang bisa diambil lah. Mungkin kita kembali yang tadinya punya kesibukan di luar, kerja terus seperti itu, sekarang di rumah akhirnya jadi dekat lagi dengan keluarga, mungkin gitu ya Om? Iya, salah satunya itu juga, kemudian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, jelas itu, karena kita hanya meminta perlindungan, kita hanya meminta permohonan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lantaran akan dikirimkan bantuan itu macam-macam ya Mas ya, termasuk para leluhur-leluhur kita ini pun juga tidak akan tinggal diam. Iya. Jadi beliau-beliau yang ada di, boleh dibilang yang ada di Gunung Merapi, kemudian yang ada di Laut Selatan, yang ada di Gunung Lawu, memang semuanya sudah merapatkan, sudah mendiskusikan agar Pagebluk ini memang akan menseleksi, tetapi setidaknya memberikan warning kita untuk tahun-tahun kedepannya seperti apa. Jadi beberapa hari yang lalu terjadi seperti awan panas, itu yang sudah kita jelaskan di sebelumnya, itu kan desinfektan alami Mas. Dan beberapa hari hujan ya. Karena itu bisa dijelaskan secara kimia juga. Ya, secara logika lah. Dan memang ini saatnya kita juga untuk mengingat para leluhur kita. Iya. Karena ini mendekati bulan suci Ramadan, ada baiknya juga kita mendoakan beliau-beliau yang sudah mendahului dan yang menjaga memangku kita di sini. Ini leluhur-leluhur kita. Ya. Jadi kalau memang diperhitungkan secara tahun ya, jika diperhitungkan memang antara jangka di bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu memang ada satu range yang dia berwarna merah Mas. Di dalam bulan itu? Itu artinya apa tuh berwarna merah? Ini sebenarnya ada satu perubahan besar yang akan terjadi nanti, terutama di dunia dan juga yang akan terjadi di negara kita, Nusantara. Sebenarnya kalau kita otak-atik gitu ya, 2020 itu kan ada 4 sebenarnya, ada 4 susunan angka ya, ada 2020. Sebenarnya ini juga bisa dijumlah menjadi 4 dan beberapa tanggal-tanggal itu bisa digabung nanti. Yang ini sebenarnya hitung-hitungannya panjang, sebenarnya saya juga perlu untuk hitung-hitungan. Tetapi memang akan terbentuk suatu pola angka yang mana itu 2, 3, 4 dan 5. Oh, oke. Iya, dan nanti mungkin secara paparan apa itu akan ada di bulan 6 dan bulan 7. Kejadiannya. Jadi ini tidak akan serta-merta kemudian cepat gitu ya Mas, dalam artian berangsur-angsur pemulihan, berangsur-angsur sembuh, tapi akan benar-benar hilang semua itu butuh waktu yang lumayan lama ya. Itu tergantung dengan kita sendiri. Dalam artian bagaimana kita menjaga diri kita ini untuk hidup bersih, untuk hidup sehat. Pola hidupnya kita sendiri ya Om? Iya, dan kemudian berkaitan dengan pola kepatuhan juga. Nanti kata kita sudah tidak diperkenankan untuk keluar atau apa, untuk menjaga diri ya itu harus kita taati gitu Mas. Ikuti sama himbauan-himbauan yang ada ya Om? Iya, demikian. Dan ini memang nanti mendekati bulan Ramadan juga seperti ini juga akan berangsur pulih Mas. Oke. Tidak menyambut bulan Ramadan. Menyambut Ramadan memang puncak-puncaknya akan terjadi di bulan 4. Secara perhitungannya itu, tetapi nanti mendekati hari raya Idul Fitri itu sudah tidak ada sama sekali membaik gitu. Lalu yang kedua, apa yang ada di dunia, entah itu pangkat, jabatan, pekerjaan, uang atau sementara suatu ketika bisa diminta oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.